Ya pemirsa, aksi massa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober silam di sejumlah wilayah di Indonesia berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Di Jakarta misalnya, aksi massa ini merusak belasan pos polisi dan puluhan halte Transjakarta. Biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki halte Transjakarta diperkirakan mencapai 65 miliar rupiah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan pemirsa, 2 mobil polisi dan 1 mobil ambulans juga dirusak massa. Ya pemirsa, kerusakan yang ditimbulkan ini ternyata hanya sebagian kecil dari imbas aksi massa yang terjadi. Bahkan terlihat di Sumatera Selatan ini mobil polisi dan 1 mobil ambulans juga menjadi korban dari aksi tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa yang memfasilitasi, memobilisasi massa tersebut. Polisi pun menduga ada gerakan anarko yang berniat mengecaukan situasi negeri ini. Bahkan sekitar 1.192 orang sudah diamankan karena terindikasi anarko. Ya, ketika pemerintah sudah menyebut bahwa dari pihak-pihak yang membuat kerusuhan atau merusak sejumlah fasilitas umum dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah kelompok anarko, publik saat ini bertanya, kelompok anarko ini siapa saja, siapa penggeraknya, siapa pembiayanya, dan apa sih tujuan mereka, itu akan saya berusaha jawab di malam hari ini bersama sejumlah narasumber saya. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Ya, mewakili aparat kepolisian sehingga kita lebih memperdalam kasus ini sudah tersambung dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Yusri, pemerintah sudah menyebutkan bahwa yang merusak dalam demo-demo yang terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya juga 2 hari yang lalu, adalah kelompok anarko. Pak, ini kelompok anarko ini siapa? Siapa yang menggerakkannya, Pak? Bagaimana? Sebenarnya masih kita dalami semuanya, masih kita lakukan penyelidikan untuk di Jakarta sini ya, karena kita ketahui bersama bahwa memang kelompok ini tidak dalam gabungan bersama-sama, mereka terpecah-pecah memang. Baik itu datang dari luar Jawa Barat, baik dari Subang, dari Purwakarta, kemudian juga ada yang dari Bogor, ada yang dari Banten, dan juga ada yang di Jakarta. Nah inilah yang kemudian kami dalami. Tapi pergerakannya memang biasanya yang kami lihat belajar dari pengalaman sebelumnya, kejadian-kejadian setiap ada demonstrasi buruh maupun juga mahasiswa, itu di akhir-akhir demo itu biasanya mereka mulai bergerak. Ya. Nah, ini dari pengalaman inilah kemudian kita lakukan kegiatan razia. Jadi pada saat kejadian kemarin tanggal 7-8 ini kita lakukan razia di beberapa tempat, kantong-kantong yang biasanya memang yang sudah kita petakan mereka berdatangan, baik itu melalui stasiun kereta maupun di jalanan. Nah, itulah yang kita temukan mereka-mereka semuanya ini ya hampir rata-rata anak kecil. Setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan kepada mereka, mereka mengatakan bahwa mereka diundang melalui media sosial, juga ada beberapa penyampaian ajakan dari teman-temannya untuk melakukan, ya kalau ditanya pasti bilang arahnya bahwa mereka mau melihat, tapi memang arahnya adalah untuk melakukan kerusuhan di Jakarta ini. Ada yang ngongkosin nggak Pak Yusri Yunus? Diongkosin lah, diberikan uang makan begitu? Ya ini yang kita dalami. Ada beberapa juga menyampaikan seperti itu, bahwa mereka nantinya akan dapat makan, kemudian juga ada yang memang akan diberikan imbalan. Contoh paling gampang saja, hasil penyidikan kita pada saat terjadi keributan di tanggal 8 malam itu, ada beberapa identifikasi kendaraan-kendaraan yang memang mendroping makanan ya kepada mereka semua. Ini semua yang masih kita lakukan penyelidikan. Pak Yusri, supaya masyarakat tidak bingung, kan sudah keluar statement dari pemerintah bahwa kelompok perusuh ini disebut anarko. Yang anarko ini yang merusak di jalanan ketika demo atau aktor di balik kelompok perusak tersebut, Pak? Ini yang masih kita dalami, Mbak. Jadi bisa saja itu yang terjadi memang kelompok-kelompok anarko juga, dan juga ada juga yang masih kita dalami juga apakah kemungkinan ada aktor di belakang dari ini. Ini yang masih kita lakukan penyelidikan. Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang ada. Jadi mereka satu sama lain tidak mengenal ya Pak ya? Karena lebih dari 80 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu ya Pak Yusri? Sistemnya mereka sistem kelompok-kelompok, Mbak. Contoh misalnya datang dari Purwakarta datang 20 orang, ada yang siapkan naik truk gitu, terus kemudian ada juga melalui kereta api, mereka sudah disiapkan tiket kereta api 10-20 orang. Jadi ketemu mereka di sini. Nah, kalau secara orang per orang ditanyakan, mereka tidak akan mengenal sebanyak itu. Tapi di kelompok mereka 5 orang datang ya 5, 10, 10. Begitu, Mbak. Pak,
ketika banyak sekali fasilitas umum yang sudah rusak, jadi ketika mereka melakukan aksi demo, itu memang sudah ada perintah bahwa kalau demo merusak, mencoret-coret, bagaimana? Kalau pergerakan anarko seperti itu, Mbak, memang niatnya untuk melakukan kerusuhan, baik itu dengan cara melempar, kemudian juga dia mencoret-coret di tempat-tempat tertentu. Nah ini yang semua sementara masih kita pelajari dan kita dalami semuanya. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Oke, Begitu, Pak, Mbak. iya Pak Yusri ditahan dulu karena saya mau ke narasumber saya yang lain dulu karena sini juga selain Mas Reza Indragiri sudah ada Prof Kiki di sini. Dikatakan oleh Pak Yusri ini sekarang masih dalam tahap pendalaman, tapi informasi yang juga menarik ini kelompok remaja masih muda-muda lah ya, tapi sudah berani untuk merusak fasilitas umum dan begitu sepertinya terorganisir kan ada di daerah-daerah lain banyak sekali sampai malam pula. Ini bagaimana melihatnya, Prof? Enggak juga kalau pemuda ya, kalau ini kan scattered gitu ya. Sekretariatnya katakanlah tempat ngumpulnya karena bukan sekretariat lah, tempat ngumpulnya ini kan banyak, ada di Pasar Minggu, ada di mana-mana, di Jakarta saja. Tapi ada di Bandung, ada di Makassar, ada di Surabaya gitu. Jadi karakternya itu sebetulnya kalau kita ngomong bukan dalang ya, kalau saya melihatnya bukan dalang. Ini karakter orang-orang ya, crowd, ya, kerumunan yang suka kekerasan, yang suka meledak, yang kalau lihat bom seneng gitu kayak gitu. Saya ngalami proses seperti itu. Bentar, berarti mereka yang ketika ada dalam sebuah crowd, terbawa suasana dengan crowd tersebut, melakukan aksi-aksi yang tidak semestinya. Tidak ada tujuan untuk membuat rusuh negeri ini, begitu? Ada rusuhannya, jadi istilah anarkisme, anarki yang di labeling anarko ini, pokoknya asal ribut, asal rusuh, asal ada kekerasan, dan itu meledak, meletup, menyenangkan. Jadi kalau dalang tidak, tapi kalau ini loosely terorganisir secara longgar gitu ya, kontak-kontak segala macam. Iya. Tadi kan ada komentar misalnya kontak-kontakan, ketemu di terminal, ketemu di itu, ya udah jalan kerusuhan. Model-model red hat di Eropa lah. Iya. Gitu. Oke, Mas Reza, tapi kalau misalnya melihat dengan aksi dan gerak-gerik atau mungkin cara mereka melakukan aksinya ini sebenarnya berarti mereka kelompok yang sebenarnya tidak tahu isu apa sih yang mau dibawa, yang penting biar seru aja, biar rusuh aja, begitu kah? Saya kembali ke isu yang paling mendasar, sebetulnya ketika anarko itu diletakkan di atas meja, ini sebutan untuk nama sebuah kelompok. Artinya memang mereka mendaku saya anarko, atau ini sebatas tanda petik cap atau stempel atau kata Mas Kiki labeling, artinya sebutan yang kita berikan terhadap sejumlah orang dengan perilaku tipikal. Misalnya ya, labeling, contoh labeling lain, ada kelompok begal. Mereka tidak menyebut diri mereka begal, tapi kita yang memberikan stempelnya begal. Ada teroris, mereka juga tidak pernah pakai tato teroris, tapi kita sebut. Nah, ini perlu kejernihan, apakah anarko sekali lagi merupakan sebuah kelompok atau merupakan sebutan yang kita berikan kepada mereka. Nah, karena pakai bendera. Oke, persoalannya kalau kemudian ciri khas yang menjadi sorotan adalah perilaku rusuh, menurut saya tanpa harus dimobilisasi dalam bentuk kelompok pun, psikologi massa yang bermain dalam situasi kemarin adalah psikologi yang rentan bagi terjadinya kerusuhan. Oke, mungkin saya pertanyaan ini kepada Pak Yusri. Pak Yusri, ini pertanyaan menarik. Sebenarnya ketika polisi sudah mengatakan mereka adalah kelompok anarko, 87 orang yang sudah ditangkap itu memang mendeklar bahwa kami kelompok anarko. Mungkin seperti anak pang, iya kami anak pang. Atau memang polisi yang kemudian melabelkan bahwa mereka adalah kelompok anarko berdasarkan dengan aktivitasnya, kegiatannya, rusuhnya. Bagaimana Pak? Yang kami pelajari memang dia berdasarkan ini ya, bahwa memang kelompok-kelompok ini tujuannya adalah melakukan kerusuhan. Tetapi kalau kita dalami lagi hasil keterangan awal dari para orang-orang yang kita amankan ini, mereka memang tidak mengerti sama sekali apa tujuan yang disuarakan oleh teman-teman buruh. Mereka memang anak-anak kecil rata-rata. Hampir sebagian besar setengahnya ini adalah anak-anak yang di bawah umur. Kemudian juga ada juga dari kelompok-kelompok yang memang mereka itu pengangguran, anak-anak pinggir jalan.
kemudian juga ada beberapa juga dari buruh maupun juga dari mahasiswa. Ini kemudian kita pelajari semua dan kita lakukan pendalaman untuk mengetahui apakah mungkin ada yang menggerakkan atau tidak, ini masih dalam pendalaman dari kita, Pak. Oke, baik Pak Yusri Yunus, terima kasih atas waktunya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Nanti kita akan tunggu informasi terbaru. Mudah-mudahan ada sudah nama yang disebut ya, siapa yang kemudian dibalik dari kelompok anarko. Mungkin saya juga sekaligus menyapa Pak Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, Mbak. Ya, nanti saya akan tanya kepada Pak Wawan dan juga sudah hadir di sini Pak Timbul Siregar juga nanti kepada Pak Wawan. Pak Wawan, jadi kelompok anarko ini adalah anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu isu yang dibawa, yang penting rusuh saja, atau sebenarnya pemerintah atau juga BIN sudah tahu nih siapa sih penggerak kelompok anarko? Nanti dijawab Pak Wawan sesaat lagi karena saya akan menghadirkan informasi dari mancanegara pemirsa tepatnya di Amerika Serikat dalam kabar terkini berikut ini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saya kembali bertanya dengan Pak Wawan Purwanto merupakan Deputi 7 BIN. Pak Wawan, ketika pemerintah sudah berani mengatakan bahwa dalang dibalik kerusuhan demo Undang-Undang Omnibus Law adalah kelompok anarko. Nah pertanyaannya, kenapa sampai sekarang pemerintah belum mengumumkan siapa sih aktor tersebut, dalang tersebut, belum mau menyebutkan karena memang belum waktunya, atau sebenarnya nggak tahu siapa sih kelompok ini? Bagaimana Pak Wawan? Ya, karena ini masalah hukum, kita tentu menunggu dari proses hukum yang ada. Jadi tidak bisa kita lantas bersuara begitu tanpa ada satu bukti-bukti yang ada, serta pada nantinya secara runut tentu akan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian lah yang akan menyampaikan hal tersebut, karena ini menyangkut persoalan-persoalan dari sisi pembuktian. Tapi kalau anarko sendiri memang sudah masuk kan, kita sudah lama ada di Indonesia, dan ini juga dari kata anarki yang dari bahasa Yunani yang disebut tanpa penguasa atau tanpa pemerintah, tanpa pemerintahan, sehingga dia ingin bergerak sendiri seenaknya. Kemudian mereka juga berada di berbagai kelompok-kelompok wilayah, dan antara mereka juga ada di grup-grup media sosial yang mereka bergerak dari 2019 juga bikin rusuh waktu itu, dan tahun-tahun sebelumnya juga terlibat, bahkan mereka nempel pada aliansi pelajar, termasuk juga mereka bergabung kadang di supporter sepak bola yang mereka juga bergerak terus. Inilah yang terus kita ingin upaya lakukan pembinaan. Nah, terkait dengan persoalan yang ada di Jakarta kemarin dan maupun di wilayah di Indonesia, ini terus dilakukan penajaman dan nantinya dari TKP dan dari hasil penangkapan yang ada pada mereka-mereka yang selama ini sudah diamankan oleh aparat keamanan, oleh pihak kepolisian, dan nanti akan ditarik benang merahnya. Dari situ ada keterangan saksi, keterangan ahli, maupun dari pelaku sendiri, serta juga keterangan lainnya, nanti akan memperkuat untuk menguak lebih jauh mengenai aktor di balik ini semua. Baik Pak Wawan, kalau tadi Pak Wawan sudah mengatakan bahwa 2019 sebenarnya sudah bisa terdeteksi, berarti harusnya bisa dicegah dong Pak, tidak mendompleng aksi buruh dan juga mahasiswa yang dilakukan pada saat menolak Undang-Undang Omnibus Law. Demo itu tidak dilarang. Jadi dia kelompok ini Pak, kelompok ini Pak, kenapa bisa mendompengi demo yang seharusnya? Selama dia belum melakukan gerakan-gerakan yang melanggar, maka tidak bisa dilarang. Karena pada prinsipnya demo itu konstitusional. Kalau langsung kita larang mereka melakukan demo, ini pasti pelanggaran terhadap konstitusi. Yang kita larang adalah kalau ada tindakan anarkis, melanggar jam-jam batas waktu ya, jam 18 di pada lapangan terbuka, dan jam 22 pada tempat-tempat tertutup, dan dia mengganggu ketertiban umum. Nah, itu baru dilakukan. Meskipun dia kelompok manapun mau hadir, ya kita nggak bisa melarang karena memang hak dia secara konstitusional. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya mewaspadai dari gerakan dia, mengkanalisasi dan meminimalisasi terhadap upaya-upaya mereka untuk berdekatan dengan aparat. Karena apa? Terjadi bentrokan itu rigid sekali. Maka mengapa aparat keamanan lalu melakukan penyemprotan water cannon dan sebagainya supaya dia mundur, sehingga tidak ada jarak untuk melempar batu atau
senjata tajam atau melempar bom molotov dan sebagainya. Ini maksudnya untuk menjaga, menghindari korban. Begitu. Ya, sekarang saya nanti akan bertanya kepada Pak Timbul Siregar, Sekjen Opsi. Ini kan bukan kali pertama buruh melakukan aksi demo. Nah, saya rasa informasi atau cara mendapatkan informasi secara belusukan dari buruh ini pasti jitu sekali. Nggak tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang mendompleng yang pasti bisa mendiskreditkan aksi tersebut. Nanti Pak Timbul akan menjawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.